riddatun 'anil Islam. Ada sebagian kelompok Khawarij di masa kini, mereka beranggapan bahwa dihentikannya sementara waktu untuk menegakkan salat Jumat dan jamaah di masjid-masjid karena sebab wabah corona ini adalah merupakan bentuk kemurtadan dari Islam. La haula wala quwata illa billah. Sampai mereka menuduh pemerintahnya telah murtad. Sampai mereka menuduh bahwa pemerintahnya telah menghalangi kaum muslimin dari menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-bilad allati ughliqatil masajid aghlaqatil masajid wal jawami' hadaran min tafashshi marad corona sarat diyar kufrin. Lalu mereka beranggapan bahwa negeri-negeri yang telah menutup masjid-masjid tersebut karena khawatir menyebarnya virus corona ini telah menjadi negara kafir. Wa hadzal qawlu namudhaj lima alaihi al-khawarij min awwal dhuhurihim ila al-yawm min al-jahl bi dinillah wa at-tasarru' ila at-takfir wa istihlal ad-dima wa ad-da'wati ila al-fitan wal fawdha wal iyad billah. Maka ucapan ini merupakan salah satu contoh dari apa yang dimiliki oleh kelompok Khawarij semenjak munculnya mereka sampai hari ini, yang merupakan permisalan tentang kebodohan, kejahilan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan sikap tergesa-gesanya mereka dalam mengkafirkan, menghalalkan darah dan mengajak manusia untuk menimbulkan fitnah dan kekacauan wal iyad billah. Wa qad aftat hay'atu kibaril ulama bijawazi iqafil jum'ah wal jama'ah fil masajid في هذه النازلة التي حلت بأكثر العالم تحرزا من انتشاره لكونه ينتشر بالمخالطة والاجتماع. Dan telah berfatwa lembaga para ulama besar tentang diperbolehkannya untuk tidak melakukan salat Jumat dan jamaah di masjid-masjid disebabkan karena musibah yang menimpa ini, yang telah menimpa mayoritas negara yang ada di alam ini sebagai bentuk penjagaan dari semakin menyebarnya virus ini. Sebab virus ini itu akan melakukan penyebaran melalui pergaulan, sentuhan, berkumpulnya masyarakat. Wastadallat ala fatwaha ka'adatiha bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qawaid syariatil islamiyah. Dan mereka berdalil di atas fatwa ini berdasarkan kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaidah syariat Islam. Maka hendaknya berhati-hati dari perbuatan kelompok Khawarij yang begitu mudahnya menuduh pemerintah dengan tuduhan menghalangi kaum muslimin dari melakukan ibadah. Padahal itu adalah untuk kemaslahatan mereka dan untuk kemaslahatan seluruhnya. Dan itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada juga sebagian dari jamaah yang dibangun di atas kejahilan, kebodohan, kedangkalan ilmu, malas dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan bahwa kita tidak takut dengan corona, kita hanya takut kepada Allah. Di mana itu corona? Biarkan jamaah kami yang mendatanginya. Haula juhal. Ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang tidak mengerti Islam. Walaupun memakai sorban, walaupun berjenggot, walaupun menampakkan diri dengan penampilan Islam. Namun apa yang diucapkan menunjukkan kebodohan dan kepandiran dan kedangkalan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, rasa takut dari hal-hal yang nampak itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak bertentangan dengan rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh para ulama khauf tabi'i. Rasa takut yang sifatnya itu adalah tabiat manusia. Dia takut kepada orang yang zalim misalnya. Ya. Kalau saya berjalan di jalan ini nanti ada perampok, ada penyamun, ada orang yang akan memudaratkan saya atau membunuh saya. Lalu dia menghindari. Takut.
takut yang wajar. Atau dikhawatirkan ada hewan buas, sehingga dia tidak melewati jalan tersebut karena adanya binatang buas yang lepas di daerah itu. Dikhawatirkan akan memudaratkannya. Takut dia. Itu adalah takut yang diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabiullah Musa dan Harun alaihissalam untuk menasihati Fir'aun dan mengajaknya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Sesungguhnya kami takut jangan sampai Fir'aun nanti akan melakukan tindakan semena-mena terhadap kami, akan membunuh kami, atau dia semakin melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala menasihatinya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Takut tabi'i, tabiat manusia itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bahwa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat munculnya wabah itu berusaha menghindar, bukan menerjang, bukan mendatangi dengan alasan hanya takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan apa? Apabila kalian mendengarkan ada satu wabah taun terjadi di sebuah negeri, jangan engkau memasukinya. Lah kok ini memerintahkan jamaah untuk memasukinya? La haula wala quwata illa billah. Kejahilan, kebodohan terhadap ilmu syar'i menyebabkan seorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini, yang tidak menyebabkan umat ini melainkan akan semakin jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disebabkan karena kejahilan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang semisal ini, dhallu wa adhallu fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan yang lain. Wallahul musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi manfaat dan tambahan ilmu dan iman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari wabah virus yang menyebar di seluruh negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin memetik hikmah dari musibah yang sedang menimpa ini, agar kemudian kita kembali kepada Allah dan kita melakukan introspeksi diri dan mengakui akan dosa-dosa yang banyak kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita tersebut. Sampai di sini para pendengar Radio Ibnul Qayyim, a'azzakumullah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.